Shalom, selamat malam rekan-rekan semua. Mari kita akan memulai sesi Bright Talk kita pada hari ini. Sebelumnya saya minta tolong untuk penginjil Hendra untuk dapat memimpin di dalam doa. Ya, mari seluruh kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami memohon hikmat-Mu di dalam sesi kami malam hari ini dalam Bright Talk. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami pelajari malam hari ini sungguh-sungguh boleh menumbuhkan iman kami dan juga bagaimana menghubungkan apa yang kami percayai itu dengan pekerjaan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap daripada kami yang mengikuti Bright Talk pada malam hari ini, kiranya Roh Kudus boleh mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam dunia kerja kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Ya, shalom saudara semua. Pertama-tama kami mau mengucapkan selamat datang bagi saudara yang berasal dari luar Kalam Kudus atau bahkan yang mungkin baru pertama kali mengikuti sesi Bright Talk ini. Bright Talk sendiri itu adalah salah satu bentuk pelayanan di gereja kami yang bertujuan untuk mendiskusikan tentang isu-isu kontemporer di dalam ruang publik ya. Sebagai informasi, kami juga ada mengadakan kebaktian ibadah setiap hari minggunya, setiap pukul 10 di lantai 4 daerah Food Court di Grand City Mall. Dan juga ada ibadah KU2 jam 1. Nah, saudara, di bulan Oktober ini kita memperingati bulan reformasi. Karena itu, khusus di Bright Talk sesi kali ini, kita akan sama-sama membahas tema yang berjudul The Legacy of the Reformation Onward. Saudara, ada 3 poin penting yang akan nanti dibahas. Mungkin seputar mengapa isu mengenai pekerjaan ini penting untuk dibahas oleh gereja. Yang kedua, apa saja warisan dan juga hal-hal yang bisa kita pelajari dari reformasi gereja, terutama dalam pemikiran John Calvin dan juga Martin Luther tentang orang-orang Kristen yang bekerja di marketplace. Dan ketiga, mungkin akan dibahas juga apa aplikasinya kepada gereja kita saat ini, pada kita saat ini, dalam menjalani pekerjaan kita masing-masing. Saudara, bagi yang ingin tahu jawabannya, mari kita langsung simak pembahasan yang akan dibawakan oleh Saudara Hendra. Silakan. Oke, terima kasih untuk Hana. Pertama-tama izinkan saya share screen terlebih dahulu. Oke. Saudara sudah bisa melihat screen di depan ya? Sudah bisa ya? Oke. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Hana, jadi judul malam hari ini adalah The Legacy of the Reformation Onward ya. Jadi warisan dari reformasi gereja yang terjadi pada abad ke-16 sekitar 500 tahun yang lalu tentang pekerjaan, tepatnya adalah pekerjaan kita sehari-hari ya, di marketplace. Oke. Oke, saya akan mulai dengan ini terlebih dahulu. Outline presentasi saya malam hari ini adalah yang pertama terbagi dari 3 ya. Jadi yang pertama adalah signifikansinya. Kita perlu melihat mengapa sih kita penting untuk membicarakan isu tentang pekerjaan, gitu ya. Dan kedua, metodologi, bagaimana saya menjawab atau saya mengadres isu tentang pekerjaan, ya, teologi kerja, katakanlah begitu. Nah, saya akan membatasi hanya dalam pemikiran bapak reformator, yaitu John Calvin dan Martin Luther. Jadi saya tidak akan mungkin membahas terlalu banyak di luar dari itu. Dan kemudian yang ketiga adalah aplikasi. Jadi kira-kira apa saja nih yang perlu kita lakukan sebagai gereja hari ini setelah kita udah tahu gitu warisan-warisan dari reformasi gereja terhadap dunia kerja. Jadi ini tiga poin yang akan menjadi outline dan menjadi penuntun kita dalam materi malam hari ini. Saya akan mulai pertama dengan signifikansi. Ya, mengapa kita perlu membicarakan isu tentang pekerjaan? Nah, saya ingin mengatakan begini. Yang pertama adalah sekalipun gereja sudah mengalami reformasi di abad ke-16, ya, tepatnya tahun 1517, tetapi masih ada dikotomi
atau pemisahan antara profesi yang disebut profesi duniawi atau sekuler dan profesi yang rohani sifatnya. Sebenarnya kalau pemisahan ini terlalu dalam, maka kita akan melihat ada orang yang berpikir kalau ketika saya menjadi seorang pedagang, itu adalah profesi duniawi. Demikian pula dengan konsultan, arsitek, dan lain sebagainya. Dan apa itu profesi rohani? Profesi rohani itu adalah kamu menjadi seorang pendeta, penginjil, guru agama, dan mungkin lain sebagainya. Jadi ada pemisahan yang cukup tajam antara profesi duniawi dan profesi sekuler, bukan hanya di dalam pembagian kelompok apa yang perlu dikerjakan, tetapi ini sebuah pembagian yang sangat teknis gitu ya. Jadi kalau saya menjadi seorang pedagang, itu bukanlah profesi yang sifatnya spiritual, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak hanya profesi, tetapi juga aktivitas, saudara. Ada yang dianggap aktivitas duniawi, itu seperti jual beli, mengasuh anak, mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Sedangkan ada yang dianggap aktivitas rohani, seperti misalnya berdoa, membaca Alkitab, dan penginjilan. Soalnya aktivitas-aktivitas dan juga profesi yang dibedakan dengan begitu tajam antara rohani dan duniawi ini bisa mengakibatkan seseorang menjadi orang yang sangat baik di gereja, tetapi dia menjadi orang yang buruk, katakanlah di rumah atau di tempat kerjanya. Dia bisa menjadi seorang aktivis yang begitu soleh kehidupannya, begitu sungguh-sungguh mencintai Tuhan ketika dia melayani di gereja, tetapi tidak terlihat di dalam kehidupan dia sehari-hari, khususnya di dalam dunia kerja. Jadi ini dua hal utama mengapa saya berusaha untuk mengangkat isu tentang pekerjaan ini. Dan yang terakhir, saya ingin katakan bahwa ini adalah tema minor, saudara. Doktrin tentang pekerjaan atau tema tentang teologi kerja, jika saudara membandingkan isu-isu ini dengan doktrin lain. Misalnya, saudara kalau melihat di YouTube, saat ini bertebaran seminar tentang doktrin Alkitab, ya, atau doktrin soteriologi, doktrin keselamatan. Jadi ketika hari reformasi, ada banyak gereja di luar sana yang banyak bicara tentang Alkitab. Ada banyak yang bicara tentang keselamatan. Tetapi saudara akan jarang menemukan gereja-gereja Protestan membahas tentang teologi kerja. Itulah mengapa saya rindu untuk membagikan tema ini pada malam hari ini. Ini tiga hal yang perlu kita garis bawahi sehingga kita tahu mengapa kita perlu membicarakan isu tentang pekerjaan. Nah, saya akan langsung saja mengedres langsung masalahnya. Saya mengatakan begini. Sebenarnya pemisahan seperti yang tadi itu bukanlah masalah yang baru. Sebelum reformasi gereja, tepatnya pada waktu itu gereja Katolik Roma, memang memandang profesi secara hierarkis. Jadi ada yang lebih ketimbang yang lain. Misalnya, saudara, kalau kita bicara soal pemikiran gereja Katolik, kita tidak akan lepas dari tokoh yang satu ini. Tokoh ini bernama Thomas Aquinas. Dia disebut sebagai santo di gereja Katolik Roma, yang kemudian membagi atau memandang profesi itu secara hierarkis. Dan oleh Aquinas, dia menaruh petani sebagai profesi yang lebih tinggi daripada seorang pedagang. Nah, saudara, ini unik ya. Di zaman hari ini kayaknya terbalik ya, saudara. Saya mendapati mungkin ada banyak orang yang melihat kayaknya pedagang lebih di atas petani ya. Tapi kalau Aquinas ini menarik ya. Dia taruh petani di atas dari pedagang justru. Nah, saya kira ini menarik pembagian yang dia lakukan. Namun, Aquinas juga mengatakan bahwa di atas dari semua profesi, itu adalah para pelayan di gereja. Ada paus, ada uskup, ada imam, dan ada diakon di dalam hierarki gereja pada waktu itu. Jadi Aquinas mau mengatakan bahwa di dalam pekerjaan itu ada yang lebih mulia sifatnya, lebih tinggi, lebih baik daripada yang lain. Nah, saya kira kalau pada waktu itu saya belum banyak baca, tetapi saya kira Aquinas sengaja menaruh petani daripada pedagang lebih tinggi,
Sebab petani itu dirasa mungkin lebih mulia ya, uh, uh, merawat ciptaan Tuhan, katakanlah gitu ya. Jadi menanam, menumbuhkan ya, kemudian sampai memanen dan dialihkan ke pedagang gitu. Berbeda dengan orang hari ini mungkin melihatnya lebih tinggi berdasarkan income kali ya. Oh ini income-nya lebih gede, jadi dia lebih tinggi daripada yang lain. Nah sebenarnya ini unik sekali pembagian yang dilakukan oleh Thomas Aquinas. Dan inilah yang menjadi katakanlah pandangan mayoritas pada waktu itu sebelum reformasi gereja. Nah, tidak hanya pekerjaan, Aquinas itu juga memisahkan dan bahkan mengangkat yang dia sebut vita contemplativa, atau sederhananya, saudara, vita di situ bisa diterjemahkan sebagai kehidupan, ya, kehidupan atau aktivitas. Jadi kehidupan atau aktivitas berkontemplasi itu lebih tinggi sifatnya daripada vita activa atau pekerjaan atau kehidupan yang bekerja. Nah, argumen Aquinas itu sebenarnya dari kisah Marta dan Maria di dalam Alkitab. Nah, saudara kalau memperhatikan, Maria itu dikatakan dia duduk dekat dengan kaki Tuhan Yesus. Sementara Marta pada waktu itu menyibukkan diri dengan menyediakan, ya, katakanlah makanan dan lain sebagainya di rumah untuk menyambut Yesus. Nah, saudara bisa melihat itu di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-10 dari ayatnya ke-38 sampai ayatnya ke-42. Nah, saudara, saya akan sedikit mengajak kita mungkin bisa melihat apa yang membuat Aquinas akhirnya berpikir demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh Maria itu lebih tinggi daripada apa yang dilakukan oleh Marta. Nah, saudara kalau perhatikan di ayat 42, di sana dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil darinya. Jadi ini dilihat bahwa Maria itu dia memiliki kehidupan yang kontemplatif, dia sifatnya. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia merenung, mendengarkan, dan kehidupan seperti itu, aktivitas seperti itu, jauh lebih tinggi nilainya ketimbang Marta yang bekerja. Nah, saudara, sebenarnya menurut pembacaan saya, kesalahannya itu bukan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah dalam teks Marta dan Maria, tetapi kesalahan itu terjadi ketika Marta mulai ngadu. Jadi Marta ngadu ke Tuhan Yesus pada waktu itu, di ayat 40 dikatakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Soal apa yang dilakukan oleh Marta pada waktu itu sebenarnya perbuatan yang sangat baik. Dan memang sudah sepantasnya perempuan pada waktu itu menjamu tamu yang datang ke rumah. Jadi saya tidak ingin mengatakan apa yang dilakukan oleh Marta itu lebih terpuji daripada apa yang dilakukan oleh Maria. Tetapi yang membuat Marta akhirnya ditegur oleh Tuhan itu ketika Marta mulai membandingkan apa yang dia lakukan dengan apa yang Maria lakukan. Seperti yang tadi kita lihat di ayat 41, ya, ayat 40, ketika Marta mengadu ke Tuhan Yesus pada waktu itu. Jadi, saudara, ini boleh saya katakan perbedaan dalam penafsiran. Jadi, Aquinas itu melihat hidup kontemplasi, ibadah, itu jauh lebih tinggi daripada pekerjaan. Dasar ayatnya dari kisah Marta dan Maria. Nah, saudara, saya akan melanjutkan dengan masuk ke reformasi gereja. Saya ingin mengatakan begini, reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther dan John Calvin di abad ke-16 itu tidak hanya membaharui doktrin-doktrin seperti keselamatan, Alkitab, perjamuan kudus, tetapi juga mengenai pekerjaan manusia. Saudara, berbicara tentang reformasi gereja, seringkali kita erat kaitannya dengan kita diselamatkan karena anugerah Allah. Betul, kita diselamatkan dan kita menerima anugerah itu hanya melalui iman, bukan perbuatan kita. Betul, dan juga kita diajarkan dalam tradisi gereja reform bahwa Alkitab itu adalah norma tertinggi, bukan
tradisi gereja bukan perkataan para uskup, para pemimpin agama, tetapi Alkitab. Alkitab harus di atas dari segala ajaran gereja. Dan semua ajaran gereja harusnya diukur dengan Alkitab. Saudara, mungkin kita akan mengetahui hal-hal itu. Demikian pula dengan perjamuan kudus. Saudara, gereja Katolik melihat bahwa roti dan anggur itu kemudian berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi bagi kita, gereja Protestan, kita melihat itu hanya semacam simbolik. Jadi, roti dan anggur itu tidak akan berubah menjadi darah dan tubuh Yesus pada waktu kita melakukan perjamuan kudus. Saudara, kita akan mengetahui hal ini dari warisan dari reformasi gereja. Tetapi, saya kira ada satu hal penting. Bahwa Luther dan Calvin itu juga mewariskan ajaran atau mengajarkan kepada kita untuk kita memaknai ulang. Kita re-understanding apa itu pekerjaan manusia, human work. Nah, ini yang kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, kontra dengan pandangan gereja Katolik Roma pada waktu itu, Luther dan Calvin, mereka memaknai ulang setiap pekerjaan. Nah, saudara, di sini saya perlu agak pelan temponya. Mereka memaknai kembali, memaknai ulang setiap pekerjaan, tidak hanya pelayanan di gereja, sebagai sebuah vocation, sebagai sebuah panggilan. Artinya, saudara, Tuhan juga memanggil seseorang untuk menjadi arsitek, dokter, pedagang, dan lain sebagainya. Saudara, pada waktu itu kata vocation atau panggilan, itu hanya diidentikan dengan orang-orang yang melayani di gereja. Tetapi menarik sekali, bagi Luther dan Calvin, Allah juga memanggil orang-orang untuk melayani dia di luar dari gereja, yaitu di marketplace. Entah kamu menjadi arsitek, entah kamu menjadi dokter, entah kamu menjadi pedagang, dan lain seterusnya. Saudara, akar dari pengertian pekerjaan sebagai vocation atau panggilan, itu adalah doktrin dari kedaulatan Allah, di mana Allah telah menetapkan dan memanggil manusia untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing untuk kemuliaannya. Saudara, teologi reform sangat erat kaitannya dengan berbicara kedaulatan Allah. Bahwa Tuhan sudah menetapkan sebelumnya. Tuhan sudah memanggil manusia sebelum manusia itu melakukan apa-apa. Nah, demikian pula dengan pekerjaan, bahwa di mana Tuhan sudah memanggil manusia untuk melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Dasar ayat dari tokoh-tokoh reformator ini terambil dari 1 Korintus pasalnya ke-7, ayatnya ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di sana surat Paulus menuliskan, baiklah tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil oleh Allah. Saudara, ayat ini bagi Luther dan Calvin tidak hanya bicara soal orang-orang yang dipanggil untuk melayani di gereja, tetapi juga orang-orang yang dipanggil untuk melayani, untuk bekerja di marketplace. Nah, maka saya ingin mengatakan begini, pekerjaan itu bukan akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa, melainkan adalah panggilan Allah yang sudah ada bahkan sejak kisah penciptaan. Misalnya, saudara, kita perlu membuka di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang pertama, dari ayatnya ke-28. Di sana, kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28, dikatakan, Allah memberkati mereka, maksudnya Adam dan Hawa, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Lalu kalau saudara perhatikan di ayat pasal kedua, Kejadian pasal 2, ayat 15, di sana dikatakan,
Tuhan Allah Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, menarik sekali. Saya pernah mendengar ada orang yang mengatakan bahwa kenapa alasannya kita perlu bekerja, alasannya karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tapi menarik, pekerjaan itu sudah ada. Bahkan sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Saudara tadi perhatikan ayat ke-15 ya. Di pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, garis bawahi kata mengusahakan dan memelihara. Artinya apa, saudara? Pekerjaan manusia itu sudah ada sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa, di pasal ketiga. Maka pekerjaan dalam dirinya sendiri bukanlah sesuatu yang buruk, saudara. Tapi saya juga harus mengakui bahwa karena kejatuhan manusia di dalam dosa, pekerjaan manusia itu mengalami distorsi, saudara. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, nggak ada orang yang dicap, istilahnya gitu ya, ditipu, ya, tidak adilan, karyawan yang diberlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Saudara, sejak ada dosa, maka pekerjaan manusia itu mengalami sesuatu yang lebih kompleks, mengalami distorsi, sederhananya begitu. Nah, saudara, karena itu saya ingin mengatakan begini, walaupun Luther menekankan bahwa setiap orang itu mengerjakan pekerjaan mereka sesuai dengan panggilan mereka masing-masing, sesuai dengan 1 Korintus 7 pasal 7 ayat 20, tetapi Luther itu menolak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para tuan tanah terhadap kelompok petani pada waktu itu. Saudara, jadi di Jerman pada waktu itu ketimpangan antara yang kaya dan miskin itu cukup tinggi ya, saudara. Jadi yang pemilik tanah itu sangat kaya dan kemudian mereka merasa karena saya punya modal, saya menindas karyawan atau kelompok petani yang mereka tidak memiliki tanah, mereka cuma bekerja sehari-hari untuk demi sesuap nasi, mereka ditindas pada waktu itu. Nah, saudara, Luther menolak perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang yang lebih tinggi secara ekonomi terhadap orang yang di bawah. Nah, ini artinya, saudara, bagi Luther, selain sebagai panggilan, pekerjaan itu adalah apa? Pekerjaan itu adalah media untuk menyalurkan kasih dan keadilan kepada sesama. Saudara, saya kira ini sesuai sekali dengan Imamat pasal 19 ayat 13. Saya akan bacakan buat kita semua. Imamat 19 ayat 13, di sana dikatakan, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Surah Alkitab jauh hari sebelum Luther mengatakan perlu ada keadilan, Alkitab pun juga sudah mengajarkan tentang keadilan. Dengan kata lain, Luther sebetulnya hanya menggemakan keadilan dalam hal pekerjaan yang sudah diajarkan oleh Alkitab. Surat pekerjaan adalah media, adalah alat untuk kita itu menyalurkan kasih dan keadilan kepada orang lain. Senada dengan Luther, bagi John Calvin, selain sebagai panggilan, pekerjaan itu juga adalah media yang real, konkret, untuk kita itu memenuhi setiap kebutuhan anggota masyarakat. Saudara, sekali lagi ya, bagi Calvin pekerjaan itu adalah media yang real. Jadi bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan anggota masyarakat? Bekerjalah. Ada orang yang membutuhkan kamu, dan kamu juga membutuhkan orang lain. Saling. Ya, saudara, garis bawahi kata saling. Saling membutuhkan, saling memenuhi kebutuhan satu dan yang lainnya. Itu artinya, saudara, pekerjaan itu harus bermanfaat secara sosial. Atau harus saling menguntungkan. Bukan hanya keuntungan pribadi. Saudara, saya kira jauh hari sebelum adanya gerakan-gerakan seperti kesamarataan secara ekonomi dan sebagainya, Calvin dan Luther juga sudah memikirkan hal itu ya, saudara.
berbicara mengenai perlu adanya keadilan sosial, adanya kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Pekerjaan itu bukan cara manusia untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana saya memenuhi kebutuhan setiap anggota masyarakat. Di mana saya juga dibutuhkan, tapi saya juga membutuhkan mereka. Gitu, saudara. Nah, tetapi bagi Calvin, dunia ini mengalami disorder. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, karena dampak kejatuhan manusia di dalam dosa, maka ada sesuatu yang disorder. Sudah tidak berjalan seperti yang semestinya lagi. Begitu. Karena itu, tugas orang Kristen, ini lebih spesifik, artinya adalah misi khusus bagi gereja, ini menurut Calvin, apapun profesi dia, orang Kristen adalah mereka yang dipanggil untuk merestorasi dunia ini dengan kebenaran, kasih, dan keadilan. Dengan cara itu, dengan demikian, manusia itu dapat kembali memuliakan Allah. Soalnya kemuliaan Allah itu akan kembali ketika kita sebagai gereja itu bisa merestorasi dunia ini. Apapun profesi kita, dengan kebenaran, dengan kasih, dan dengan keadilan kita kepada sesama. Tentang hubungan pekerjaan manusia dan kemuliaan Allah, John Calvin pernah mengatakan begini. We are not forbidden to drink wine, enjoy music, love, or to have a great meal, but all things are to be done to the glory of God. Kita tidak perlu, katakanlah, mengharamkan minum wine. Wah, ini menarik ya, saudara, kata Calvin ya. Kita nggak boleh mengharamkan orang yang minum wine. Enjoy music, orang-orang yang ketawa, atau yang makan makanan yang enak. Tetapi all things are to be done to the glory of God. Wah, saya kira ini menarik, saudara. Jadi kita jangan mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Tuhan. Mungkin itu ya kata Calvin. Nah, saudara, maka saya akan memberikan kesimpulan pada malam hari ini. Saya mengatakan begini, saudara. Tidak semua aktivitas rohani itu benar-benar rohani. Dan juga tidak semua pekerjaan duniawi, saya kasih tanda petik ya, saudara ya, itu benar-benar duniawi kok. Saudara, ada banyak hamba Tuhan yang kalah kerohaniannya, boleh saya katakan, dengan orang-orang yang mungkin mereka bukan full-timer pelayanan di gereja. Bahkan, saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dianggap melakukan aktivitas yang rohani, tapi sebetulnya duniawi sekali. Sebaliknya, saudara, ada orang-orang Kristen, mereka yang bekerja mungkin menjadi seorang pedagang. Mereka bukan hamba Tuhan. Tetapi ketika pandemi COVID-19 itu datang, mereka bergumul untuk mengeluarkan karyawan mereka dari perusahaan. Sebab apa? Sebab mereka memikirkan, kalau ini orang saya keluarkan, anak dan istrinya makan apa? Saudara, ada banyak orang yang pekerjaannya sekuler, sekali lagi dalam tanda kutip. Tetapi orang itu rohani sekali, saudara. Maka saya ingin mengatakan lanjutannya begini. Setiap pekerjaan kita di dunia ini, itu adalah rohani. Jika dikerjakan sesuai dengan panggilan Allah, dan untuk menyalurkan kasih dan keadilan Allah kepada sesama. Pada hasilnya akhir, kemuliaan Allah akan hadir kembali di dunia ini. Saudara, dari warisan reformasi, dari pemikiran John Calvin dan Luther, saya kira ada 3 aplikasi penting di mana kita memaknai pekerjaan kita sebagai sebuah panggilan. Yang pertama, saya ingin mengatakan gini, ini yang harus ya, yang sifatnya normatif. Kita perlu mengerjakan panggilan Tuhan di dalam dunia ini. Setiap panggilan kita mulia dan setara di hadapan Tuhan. Saudara yang terpanggil menjadi seorang pedagang, saudara yang terpanggil menjadi seorang konsultan, arsitek, dan saya yang terpanggil menjadi seorang katakanlah rohaniawan di gereja. Panggilan kita sama di dalam kemuliaan dan setara. Maka kita perlu untuk menanyakan kembali, apakah Tuhan memanggil saya dalam hal ini? Saudara, itu aplikasi yang pertama. Yang kedua, kita perlu untuk memakai kembali pekerjaan kita itu sebagai media untuk menyalurkan kasih dan keadilan Tuhan itu kepada sesama. Ini berbicara mengenai aspek situasional.
Saudara, maka pertanyaannya mungkin yang perlu saudara tanyakan, orang di kanan dan kiri saya, orang-orang di sekitar saya, apakah mereka merasa terberkati selama ini dengan apa yang saya kerjakan? Itu aplikasi yang kedua. Dan yang ketiga, saya ingin mengatakan begini, kita perlu mengerjakan pekerjaan yang memang sesuai dengan karunia atau talenta yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Ini berbicara mengenai aspek eksistensial kita. Kita enjoy nggak sih dengan yang kita kerjakan saat ini? Apakah yang saat ini saya kerjakan itu sungguh-sungguh panggilan Tuhan dan sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan nggak sih? Saudara, 3 hal ini saya kira perlu menjadi hal yang kita lakukan di dalam menjalani pekerjaan kita, apapun itu. Nah, sekian mungkin apa yang saya sharingkan. Kita akan masuk ke sesi Q&A. Silakan bagi saudara yang mau bertanya maupun juga mau men-sharingkan pengalaman saudara bekerja, saya sangat welcome. Dan juga saya percaya setiap yang hadir di sini juga rindu untuk kesaksian-kesaksian dan sharing dari saudara-saudara. Terima kasih, saya kembalikan ke Hana. Ya, saya membuka forum tanya jawab jika mungkin ada saudara-saudara yang punya pertanyaan. Saudara bisa langsung tanyakan on mic atau bisa tulis juga di kolom chat ya. Apakah ada? Saya mau tanya. Oh ya, dari Ko Yosep. Saya mau tanya ya tentang poin yang terakhir Hendra bilang itu yang perihal apakah kita merasa istilahnya kayak damai sejahtera atau enggak melalui pekerjaan kita. Nah, menyangkut hal itu kan kita tahu ya sekarang kan nyari kerja juga sulit ya. Dan saya rasa enggak ada pekerjaan yang damai sejahtera 100% lah. Kalau ngikuti idealis kita kan otomatis ya enggak kerja-kerja. Karena menurut saya juga zaman sekarang bisa kerja aja sudah menghasilkan aja sudah bagus ya. Nah itu gimana itu maksudnya tentang poin seperti itu diperhadapkan dengan fakta di lapangan kayak gitu loh. Apakah berarti kita misalnya enggak damai itu bukan maunya Tuhan kayak gitu? Iya, oke. Thank you Ko Yosef untuk pertanyaannya ya. Mungkin saya jawab singkat aja. 3 poin tadi itu katakanlah sesuatu yang kita sedang menuju ke sana, gitu ya. Kita perlu melakukan pekerjaan kita karena kita tahu itu sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita tahu itu bisa menyalurkan kasih dan keadilan. Dan yang ketiga, kita enjoy dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi sekali lagi saya ingin menggemakan kembali apa yang dikatakan oleh para tokoh reformator. Dunia ini mengalami disorder, gitu ya. Ada hal-hal di mana kita itu seperti ini ya, desakan ekonomi krisis yang membuat kita itu mengerjakan sebuah pekerjaan di mana mungkin ada aspek-aspek yang tidak lengkap. Katakanlah kita tidak enjoy dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi hal yang kita kerjakan saat ini itu mampu untuk menyalurkan keadilan dan kasih kita kepada yang lain. Termasuk mungkin itu dengan anggota keluarga kita sendiri. Kalau kita tidak bekerja, itu menunjukkan bahwa mungkin ya kita tidak apa ya istilahnya ya, tidak benar-benar pedulikah kita dengan anggota keluarga kita gitu. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi memang gambarannya adalah kita menuju ketiga poin tadi. Tetapi sekali lagi dunia mengalami disorder ya. Maka dari itu saya kira yang penting adalah kita bisa memenuhi salah satu dari 3 poin itu saja sudah baik. Tetapi memang lebih baiknya adalah 3 aspek itu. Kita bekerja karena itu panggilan, kita bekerja karena itu menyalurkan kasih dan keadilan, dan kita enjoy dengan apa yang kita kerjakan. Seperti itu.
Nah, itu mungkin. Thank you, Ko Yosef. Apakah sudah cukup jelas kok? Ya, oke. Thank you. Ada pertanyaan lain di chat dari Ko Eri. Oh iya. Bagaimana sikap BCS atau tanggapan Ko Hendra dengan industri rokok ya? Mungkin ini ke arahnya sih. Dari satu sisi dampak negatif kesehatan rokok. Katanya pasti buruk gitu ya. Rokok dapat membunuhmu. Tapi di sisi lain industri rokok bukan hanya memberikan lapangan kerja yang banyak, tapi juga program-program CSR yang mereka digunakan untuk memberdayakan empowering banyak orang. Jadi mungkin gimana ya kalau misalnya, ini saya kasih tambahan pertanyaan boleh ya? Kalau misalnya ada dari anak Tuhan yang dia kerjanya di pabrik rokok gitu, di tempat yang wah itu tuh buruk nih, itu bagaimana ya? Ya, thank you untuk pertanyaannya, Ko Eri. Nanti mungkin Kocip bisa menambahkan ya untuk bagaimana gereja kita sendiri gitu menyikapinya. Nah, kalau menurut saya pribadi, yang pertama begini ya. Bagaimana dengan industri rokok gitu ya? Di satu sisi memang ada dampak negatif, seperti yang dikatakan merusak kesehatan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, perusahaan rokok itu memberikan lapangan kerja yang banyak ya. Dan juga ada program CRR-nya ya. Nah, itu CSR. Nah, itu saya mengatakan gini, saya punya pengalaman sendiri, ada seorang teman saya, hamba Tuhan, papanya itu punya perusahaan rokok, ini Wismilak ya. Jadi Wismilak ya rokok ya. Jadi anaknya hamba Tuhan itu sebetulnya. Itu menarik saudara. Nah, saya ingin mengatakan begini. Industri katakanlah rokok ya, tembakau. Bahan dasarnya apa ya? Tembakau ya, betul ya saudara. Tembakau itu kalau menurut ilmu medis, selain dia punya aspek yang buruknya kecanduan dan kemudian merusak paru-paru, dia itu punya positifnya, yaitu untuk menenangkan saudara. Nah, saudara, sekali lagi, kita kalau lihat benda yang buruk itu kadang bisa ada dampak positifnya gitu ya, saudara. Nah, jadi dampak positifnya betul harus diakui, tembakau itu menenangkan gitu. Tapi juga ada dampak buruknya untuk kesehatan. Nah, saya kira selama ini memang rokok itu cukup disudutkan. Jadi kalau misalnya kita bekerja sebagai karyawan di perusahaan rokok, itu kita seperti pembunuh gitu dengan tidak sadar. Dengan tidak langsung, pembunuh tidak langsung. Tapi sebetulnya nggak hanya rokok loh, fast food katakanlah gitu ya, makanan-makanan dengan tinggi kalori, lemak dan lain sebagainya. Bukankah itu juga bahaya ya? Tapi kok masyarakat itu mendiskreditkan hal itu, tetapi terlalu menekankan rokok dan rokok. Nah, ini tanggapan saya yang pertama ya. Jadi saya kira kita perlu dalam hal ini agak berimbang, melihat bahwa nggak cuma rokok kok yang buruk, ada banyak hal yang buruk yang lain. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai sisi positifnya ya. Sisi positifnya. Oh, fried chicken. Wah, mahal ya. Siapa tahu pakai olive oil kan gorengnya. Nah, saya ingin mengatakan gini, perusahaan rokok betul ya. Dia punya banyak lapangan kerja ya buat banyak orang. Dan itu sangat empowering ya. Mereka juga punya banyak program-program bahkan sampai kayak membangun sekolah dan lain sebagainya. Itu sungguh luar biasa, saudara. Nah, sekarang tinggal keputusan etisnya, saudara. Kita udah mempertimbangkan. Nah, kalau saya secara pribadi, saya tuh melihat sebuah pilihan keputusan etis itu sifatnya seperti down spiral ya. Ada yang paling tidak boleh sampai yang tidak boleh, sampai yang paling boleh. Nah, saudara, kalau ini memang bukan masuk wilayah boleh dan tidak boleh, langsung dua jawaban. Saudara. Tapi saudara, kalau dikasih pilihan, apakah saya punya pekerjaan yang lain? Mohon maaf ya saudara, ada suara. Ya, jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang lain, saya mungkin akan milih pekerjaan yang lain, bukan di industri rokok. Meskipun sekali lagi saya mau katakan ya, rokok itu tidak langsung loh, membunuh orang. Dan bukan hanya rokok loh, produk yang membunuh. Fast food dan olahan makanan cepat saji dan lain sebagainya itu juga bisa membunuh. Seperti itu. Tapi ya saudara ya, kalau kita bicara soal hidup dan mati manusia ya saudara, ada orang tuh yang jatuh di toilet aja bisa mati saudara. Jadi maksud saya gini loh, jangan sampai kita tuh terlalu negatif banget ya. Lihat orang yang kerjanya, katakanlah kayak setelah saudara ikut sesi ini, kita lihat
orang yang kerja rokok atau Pak Yosef jualan fried chicken kayak kesannya negatif, enggak ya saudara. Sekali lagi tidak seperti itu. Nah itu tanggapan saya mungkin. Silakan. Oke, thank you tanggapannya Ko Hendra. Mungkin ada pertanyaan lain dari rekan-rekan semua? Mau menanggapi, nambahin? Oh, Ko Cip mungkin ada tambahan? Iya, mungkin sedikit menambahkan aja. Sepakat itu tadi satu poin penting ya, bahwa sekali lagi mungkin kita juga intinya jangan terlalu cepat menghakimi satu dua bidang usaha tertentu ya. Karena sebetulnya menurut saya sesuatu itu baik atau tidak baik bukan hanya soal bidang usahanya ya. Juga bisa ditentukan oleh bagaimana orang-orang itu melakukan usahanya misalnya. Katakanlah misalnya tadi seperti teman kita Yosef, pekerjaannya di food and beverage ya, bicara soal kuliner, soal makanan. Bisa dibilang ini mungkin bisa disebut pekerjaan bidang usaha yang mungkin bukan bidang usaha yang jahat begitu ya. Tapi kan kita juga nggak bisa pungkiri ada banyak misalnya pengusaha di bidang F&B yang kemudian demi misalnya mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, secepat-cepatnya, lalu kemudian dia bermain-main misalnya dengan ingredients, dengan bahan yang dipakai, harusnya bahan itu grade-nya sekian, kualitas yang sekian, lalu kemudian dia secara sembunyi-sembunyi, secara tidak jujur, lalu kemudian menukarnya dengan bahan-bahan yang lebih buruk, yang punya pengaruh untuk kesehatan orang lain misalnya, dengan menggunakan alat-alat makan, alat-alat pembungkus yang sebetulnya misalnya dia tahu bahwa ini sangat berbahaya nih kalau dipakai terus-menerus buat orang, pemicu kanker dan lain sebagainya. Tapi demi keuntungan, demi segala macam itu ya, lalu kemudian dia lakukan, maka bidang usaha yang baik pun juga jadi sesuatu yang buruk ya di hadapan Tuhan. Nah makanya kita juga memang perlu hati-hati. Bagi aku kalau bicara rokok misalnya salah satunya ya, kalau menurut aku selama pemerintah itu secara hukum melegalkan bidang usaha ini, nah menurut saya yaitu kita juga jangan lalu kemudian dengan gampang-gampang mengklasifikasikannya sebagai bidang usaha yang jahat, kan begitu ya. Kecuali memang misalnya negara kita pada akhirnya pada satu saat nanti kemudian secara legal, secara sah, ada peraturan perundang-undangan yang mengatakan ini pekerjaan terlarang, ini produk terlarang, tidak boleh diperjualbelikan. Nah itu menjadi sesuatu yang sangat clear ya. Terus terang aku menjumpai isu ini waktu awal sekali itu ya ketika pelayanan praktek 2 bulan pertama itu dikirimnya sama saat di Kediri ya. Kalau ngomong bahwa ini rokok ini pekerjaan buruk ya, wah itu lalu kemudian itu satu kota mati semua gitu ya, satu kota semua gereja semua orang Kristen mati semua ya. Karena apa? Ya karena harus diakui ya, itu Kediri bisa jadi seperti itu ya, sampai sekarang bahkan merencanakan bangun airport segala ya karena gudang garam, karena pabrik rokok itu ya. Maka kalau kemudian waktu itu saya waktu pertama kali datang sudah langsung ya diuji ya sama bapak-bapak yang di sana ya, karena pimpin ibadah di komisi bapak langsung ditanya, ini ada mahasiswa sekolah Alkitab ini, kita tanya ini ya, ayo ini kerja di pabrik rokok ini haram apa enggak ya? Gimana ya, langsung diuji seperti itu ya. Ya makanya menurut aku hati-hati bagi aku selama ini bukan sesuatu pekerjaan yang ilegal di hadapan hukum misalnya, itu juga bisa jadi salah satu masukan kita ya. Yang legal pun kalau kita lakukan dengan cara yang salah, dengan cara yang buruk ya kita sama aja juga tidak mempermuliakan Tuhan ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang yang perlu kita pertimbangkan. Nah nyambung dengan yang pertanyaan pertama tadi, nah menurut saya ya itulah, kita memang harus akui ya, sekali lagi benar bahwa memang kita ini hidup di dunia yang sudah tidak sempurna. Maka ya pekerjaan-pekerjaan yang terjadi di sekitar kita itu juga sangat banyak terdistorsi itu ya. Nah bagi aku yaitu di satu sisi, bagi aku tadi di poin pertanyaan yang pertama tadi adalah mungkin kita harus menemukan balance-nya ya, menemukan keseimbangannya.
Ya memang kadang-kadang di momen-momen tertentu tidak ada pilihan yang lain, kemudian akhirnya kita mengorbankan idealisme kita. Lalu ya sudah, adanya pekerjaan ini, toh pekerjaan ini selama pekerjaan ini tidak melanggar hukum, tapi tidak sesuai passion saya, tidak sesuai karunia, talenta saya, ya sudahlah. Saya punya tanggung jawab terhadap hidup saya, apalagi saya mungkin punya tanggung jawab terhadap keluarga saya, anak, istri, atau orang tua, ya kita mengorbankan idealisme. Tapi mungkin menjadi persoalan adalah ketika misalnya gini, kita akhirnya cuma stay di comfort zone, ya di zona nyaman. Ya, lalu kemudian setelah sekian tahun, misalnya itu tadi ya, oh ya sudah kerja di pabrik rokok, misalnya gitu ya. Lalu kemudian apa itu namanya level jabatannya naik terus, fasilitasnya naik terus, gajinya naik terus, sampai satu saat ya sudahlah, nggak usah passionan, nggak usah peduli sama panggilan Tuhan sesungguhnya buat aku apa. Yang penting gajinya bagus, yang penting fasilitasnya bagus, ya sudah, nggak usah mikir mau mencoba bidang usaha yang lain, mau misalnya memenuhi panggilan Tuhan di bidang yang lain. Nah, menurut saya ya itu jadi sesuatu yang keliru juga ya. Maka kita perlu menjaga balance-nya di sana. Thank you, itu aja tambahan-tambahan. Oke, thank you untuk tambahannya Coach Cip. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau kasih pertanyaan tambahan atau pertanyaan lain? Silakan rekan-rekan. Oke, ada pertanyaan dari Ko Yosef. Bagaimana cara menemukan panggilan Tuhan di pekerjaan kita? Nah, Oke. Ini bagaimana ya, pertanyaan bagaimana nih memang pertanyaan yang paling sulit dijawab sih sebenarnya. Karena bagaimana tiap orang itu berbeda-beda ya. Bagaimana Tuhan memanggil saya dan bagaimana Tuhan memanggil saudara-saudara sekalian itu bisa dengan cara yang berbeda seperti itu. Saya tidak ingin mengatakan ada satu bentuk atau cara panggilan Tuhan gitu. Cuma yang pasti bagi saya adalah gini ya, panggilan Tuhan itu selalu sifatnya personal. Ya. Selalu, kalau ini melihat, saya membaca Alkitab, kalau melihat orang-orang di dalam perjanjian lama khususnya, waktu mereka dipanggil itu selalu sifatnya personal ya, Abraham dan lain sebagainya. Dan kedua, ada kegelisahan ya, untuk kita melakukan. Jadi katakanlah waktu tahun 2015 saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Saudara, saya tidak dipanggil secara audible, ya, Hendra jadilah hambaku. Saudara, kalau mau tahu sedikit, saya itu merasa dipanggil oleh Tuhan justru pada waktu saya membaca Yohanes pasal 21 ya. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Ya, itu satu firman Tuhan yang berbicara begitu dalam kepada saya, secara personal. Dan akhirnya saya merasa bahwa Tuhan memanggil saya untuk melayani gerejanya, umatnya. Nah, saudara, itu panggilan yang pernah saya alami. Dan saya gelisah akan panggilan itu. Tahun 2015 itu, saya gundah gulana ya. Ini saya lulus dari Petra, saya masuk seminari atau kerja ini. Saudara, saya gelisah sekali. Kegelisahan itu akhirnya membuat saya memilih untuk taat pada panggilan Tuhan. Nah, saudara, maka mungkin dua ini ya indikatornya. Selalu sifatnya personal dan itu menggelisahkan. Gitu. Itu sesuatu yang menggelisahkan. Nah, itu mungkin dari saya. Mungkin ada yang mau nambahin. Dari Ana juga bisa nambahin ya. Kita tahu Ana ada pengalaman. Saya mau nambahin. Nanya Reza. Mohon maaf off cam ya. Gak apa-apa kok. Kalau saya, karena saya human behavior coach, dulu awalnya saya merasa panggilan Tuhan itu memang kalaupun tidak ada indikator yang jelas, paling enggak feelingnya jelas. Jadi merasa, wes mantap gitu kan, aku memang dipanggil Tuhan di arah sini. Nah, makin saya belajar tentang neuroscience, saya ngambil kesimpulan gini, benang merahnya adalah kita ini akan sangat-sangat kesulitan kalau mau menentukan secara mutlak ini betul-betul dari Tuhan
atau akibat hormon atau kimia otak lah segala macam begitu. Jadi menurut saya itu satu hal yang mungkin sebetulnya akan menolong ya. Nggak perlu cari tanda yang khusus karena sebetulnya itu akan selalu bisa diragukan. Yang kedua, menurut saya ketika saya sudah memakai mindset itu, terus saya ngelihat yang di Alkitab, orang-orang yang kita anggap sekarang menjalani panggilan hidupnya sesuai panggilan Tuhan, itu sebetulnya bukan seperti yang kita rasa di film-film bahwa mereka itu ada di posisi tertentu, jadi pahlawan tertentu. Mereka merasa menjalani hidup biasa-biasa saja. Abraham misalnya, ya dia cuma ngkong-ngkong yang hidup ke sana berdagang gitu kan. Yakub, Ishak segala macam sama. Mereka sendiri hanya merasa sebagai manusia biasa. Jadi sebetulnya nggak ada perasaan yang heboh. Nah, pengalaman saya mengkolaborasikan antara teologi sama human behavior ke tempat kerja, menurut saya benang merahnya lebih ke arah begini. Apakah ketika kita melakukan itu, kita merasa makin kenal Tuhan apa enggak? Nah, saya merasa, saya bertemu dengan banyak orang, enggak peduli dia jualan plastik, atau sampai coach yang kayak saya ini kan langsung berinteraksi sama urusan manusianya, Tuhan itu bisa punya 1001 macam cara untuk membuat orang itu makin kenal Tuhan. Nah, problem utamanya biasanya terkait sama yang Hendra bawakan hari ini, kita yang agak memisahkan. Kita merasa kalau itu panggilan Tuhan itu harus murni 100% dari Alkitab, penandanya jelas begitu. Dikotomi jadi. Kenapa enggak? Kalau kita bergumul tentang bisnis tertentu itu ya kenali Alkitab, PA dari Alkitab begitu. Orang-orang yang merasa sudah menjalani panggilan hidup dari Tuhan itu ketika di dunia bisnis biasanya mereka juga rajin baca Alkitab. yang cuman tanya-tanya doang terus bingung-bingung itu biasanya cuman nanya tapi nggak rajin baca Alkitab. jadi kayak gimana kita bisa betul-betul memahami panggilan Tuhan kalau misalnya nggak terlalu terkait sama pekerjaan di dalam gereja sebagai full timer, kalau kita sendiri sebetulnya nggak benar-benar kenal Tuhan, mengenali Tuhan melalui Alkitab, ya maka akan makin susah sebetulnya jawabnya. Jadi guideline secara umum kalau misalnya dari saya yang katakanlah ada di dua dunia ini adalah jadilah pribadi yang super bertanggung jawab pakai ilustrasi 1, 2, 5 talenta itu, dan sembari melakukan itu goalnya tetap ke knowing God. Apakah aku melalui bisnisku ini, melalui apa yang Tuhan percayakan tuh aku makin kenal siapa Tuhan enggak secara lebih real. Aku rasa itu yang jadi benang merah lebih jelas ya. Itu kalau dari aku. Ya, thank you, Ko Heri. Mungkin sedikit tambahan juga ya. Tadi saya bicara soal pertama mungkin panggilan Tuhan, terus kedua ada semacam konfirmasi ya dari eksternal itu juga bisa sebetulnya. Jadi pada waktu dulu saya men-sharingkan ke teman saya punya panggilan untuk menjadi hamba Tuhan full timer, dia bilang, wah bener sekali nih Hen, aku tuh juga pingin mau ngomong sama kamu, cuma sungkan. Kalau kamu tuh sebetulnya cocok gitu istilahnya. Jadi saudara, pertanyaannya adalah ketika saudara yakin itu panggilan Tuhan, sebetulnya saudara jangan sungkan untuk men-sharingkan ke orang-orang terdekat. Siapa tahu saudara ada konfirmasi eksternal ya yang bisa mensupport gitu. Ya, thank you. Ya, betul. Sama ada tambahan dari Coach Chip ya. Apakah yang kita kerjakan itu pertama perlu kita tanya ya, dosa atau bukan. Dan kedua, apakah dengan itu kita makin dimampukan mengasihi Tuhan dan sesama. Oke, thank you. Ya, silakan. Kalau dari saya, ada mungkin saya tambahan keinget soalnya sama waktu itu pernah tanya sama salah satu hamba Tuhan soal hal ini. Kalau berbicara tentang panggilan dari Tuhan, mungkin memang saya tetap merasanya ada profesi khusus yang Tuhan tuh memang mengkhususkan orang-orang untuk tertentu, misalnya seperti penginjil atau misalnya yang melayani full timer di gereja gitu ya. Nah, tapi juga misalnya kalau tadi soal kegelisahan tadi sempat disinggung sama Ko Hendra, saya juga pernah menemukan ada
ada kenalan saya yang dia nggak menyerahkan diri tanda kutip ke seminari atau belajar Alkitab, tapi karena kegelisahan melihat anak-anak di pinggir jalan yang terlantar, nggak ada orang tua, dia memberikan hidupnya dia untuk benar-benar ngajar ke mereka. Nah, bagi saya itu juga kita bisa nemuin tanda kutip ya panggilan Tuhan dalam pekerjaan tuh salah satunya kegelisahan tuh bisa jadi hal itu juga gitu, apa yang menggelisahkan hatinya kita. Tapi gimana kalau misalnya kok saya nggak dikasih kegelisahan ya, kok saya ngelihat biasa-biasa aja, nggak ada getar-getar hati atau misalnya bagaimana gitu ya istilahnya. Nah, hamba Tuhan ini yang tadi saya sempat singgung, dia bilang eh, memang nggak harus selalu seperti itu. Bisa jadi maksudnya dipanggil Tuhan adalah karena itu konteksnya ada anak muda yang bertanya, saya tuh dipanggil nggak sih jadi misalnya contoh dokter atau jadi guru atau apa? Itu gimana tahunya Tuhan manggil saya jadi profesi demikian? Nah dia jawabnya, ya lakukan aja apa yang sedang kamu kerjakan sekarang, gitu ya. Dan dipanggil sama Tuhan itu bukan artinya selalu tadi formulanya yang pertama tadi kayak ada Tuhan ngomong atau misalnya apa kegelisahan, tapi bisa juga ya kamu dipanggil di bidang yang kamu kerjakan sekarang, terpanggil untuk ya hidupilah bidang kamu itu sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan dunia, garam dan terang dunia bagi orang-orang di sekitar kamu. Itu juga kita tuh dipanggil, dipisahkan kan sebenarnya dari asal katanya dari orang-orang di sekitar. Mungkin itu tambahan dari saya. Thank you. Ya, silakan mungkin saudara ada yang mau bertanya lagi. Satu lagi tambahan mungkin baru keinget kita sebagai umat Tuhan kan percaya ya bahwa hidup kita di dalam hidup kita itu tidak ada sesuatu pun yang kebetulan saja ya. Either apakah itu memang dirancang Tuhan secara khusus ataukah Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Maka sebetulnya menurut saya pengalaman-pengalaman masa lalu itu bisa juga jadi salah satu semacam sumber informasi untuk kira-kira menemukan panggilan hidup kita di masa depan gitu ya. Jadi apa-apa yang pernah kita alami, apa-apa yang pernah kita katakanlah kesempatan untuk mempelajari, mendapatkan pengalaman-pengalaman tertentu. Bagi saya itu bisa juga jadi salah satu cara Tuhan itu sudah mempersiapkan kita. Ya, kalau kita ingat misalnya kalau dalam kisah Alkitab Musa misalnya ya, Musa itu memang pada akhirnya kan dipilih Tuhan, diutus Tuhan untuk memimpin orang Israel. Tapi kita ingat ya, bahkan sejak momen kelahirannya pun tidak ada peristiwa yang sifatnya kebetulan gitu ya. Dia lahir di masa di mana bayi-bayi mau dibunuh mati sehingga orang tuanya harus menyembunyikan dia, lalu kemudian harus ditaruh di Sungai Nil, lalu ditemukan seakan-akan tidak sengaja oleh putri Firaun, tapi kan kita tahu, kita percaya itu semua tidak ada yang kebetulan ya, itu semua tidak ada yang tidak sengaja. Itulah cara Tuhan menjalin ya, merenda hidup kita itu ya seperti Musa ini, sehingga dia itu sudah dipersiapkan Tuhan lebih dulu, menerima banyak pelajaran ilmu kepemimpinan di Mesir, di istana Mesir dari guru-guru terhebat, di pusat kebudayaan hari itu. Sehingga waktu kemudian ketika dia betul-betul akhirnya terima jabatan sebagai pemimpin Israel, paling tidak dia sudah dipersiapkan gitu ya, sudah ada modal. Walaupun memang ujung-ujungnya tetap ada kuasa dan kekuatan Tuhan yang dibutuhkan untuk bisa melakukan semua itu dengan baik. Nah, makanya kita juga menurut saya juga harus maksudnya menyadari ini juga ya. Semua yang terjadi di masa lalu kita itu tidak ada yang kebetulan. Itu bisa saja Tuhan itu memang di sanalah Tuhan mempersiapkan kita untuk pada akhirnya menggenapi panggilan Tuhan di masa yang akan datang. Ya, thank you. Thank you Coach Cip untuk tambahannya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Iya, saya.
Silakan kok. Ini termasuk apa ya? Aku mau sharing juga sih. Boleh ya? Boleh kok. Jadi sebenarnya untuk masalah ini kan masalah pekerjaan ya. Tahun ini tuh dalam pekerjaan tuh aku benar-benar tahun yang sangat apa ya, yang sangat bergumul lah dalam hidupku ya. Dari aku kehilangan pekerjaan, nggak ada kerja, nganggur, dapat kerja juga nggak sesuai, sampai akhirnya aku ngambil kerjaan itu, wis pokoknya ada kerjaan. Akhirnya aku pernah jadi Gojek, Shopee, Grab, tak jalani semua. Terus sampai jadi kuli. Pokoknya tahun ini tuh benar-benar tahun yang dalam hidupku wis pokoknya ya apa ya, sedih gitu. Akhirnya ya itu, akhirnya aku, Tuhan ini gimana ya, aku ini kok tahun ini kok kamu itu, Tuhan tuh begitu kejam ke hidupku. Kok sampai aku kerjaan tuh sangat sulit gitu loh. Dapat kerjaan juga nggak sesuai. Akhirnya makanya waktu yang terakhir tuh aku kerja itu kan diharuskan untuk hari Minggu nggak bisa libur, makanya akhirnya nggak ke gereja yang terakhir itu. Terus sampai makanya aku sampai, Tuhan, kalau aku memang Tuhan kasih aku kerjaan yang memang bisa memuliakan Tuhan dan hari Minggu itu libur, aku akan melayani Tuhan. Makanya aku masuk komitmen, masuk pelayanan. Akhirnya aku jadi singa di gereja. Nah, akhirnya benar-benar dijawab oleh Tuhan. Aku sekarang bisa kerja dengan gaji yang lumayan dan minggu libur. Makanya aku bersyukur, oh ini dah jawabannya Tuhan. Oh memang kalau gitu aku akan pelayanan sesuai dengan doaku sama Tuhan. Makanya aku jadi singer ya di BCS. Seperti itu sih. Itu pengalamanku sih. Thank you. Thank you, Ko Fendi, untuk sharingnya. Luar biasa ya. Iya. Dan ini seperti ini ya, menggambarkan apa yang tadi Coach katakan ya. Nggak ada satupun dalam dunia ini yang kebetulan. Itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Dan menariknya, di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, even itu mungkin sulit, tapi selalu ada kemuliaan Tuhan yang nampak dari situ. Tetap ada kebaikan yang bisa kita lakukan pada sesama kita. Thank you. Nah, mungkin saudara yang lain bisa juga men-sharingkan ya, pengalaman juga boleh, silakan. Aku juga mau sharing ya, paling nggak hampir sama kayak Ko Fendi ya. Aku dulu juga sempat lontang-lantung dalam posisi sudah menikah juga, sudah punya anak juga ya. Cuma memang tidak gampang, tapi juga akhirnya semakin ke sini memang aku melihat, aku menilai itu bahwa pengalaman dengan Tuhan itu kadang memang Tuhan bawa di situasi yang dimana hanya situasi itu yang dapat membuat Tuhan itu memberikan kita pengalaman. Jadi makin ke sini memang aku melihat memang pengalaman dengan Tuhan melalui jobless, terus sampai serabutan ya istilahnya, itu aku rasa itu lebih berharga ketimbang memang dapat pekerjaan itu sendiri sih. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang sekarang lagi sulit, ya itu memang apa ya, kita juga nggak bisa ngomong,
oh itu rancangan Tuhan yang terbaik, ya enggak bisa ngomong juga. Masa jobless rancangan Tuhan yang terbaik, ya kita ngomongnya enak ya toh. Tapi yang jalani ya enggak gampang. Cuma yakinilah bahwa momen-momen sekarang ini itu mungkin nanti momen-momen yang bakal menentukan perjalanan iman kita ya, menumbuhkan. Bahkan kalau mungkin bisa diomong, mau ndak mengulangi hal yang sama kayak gini lagi mungkin ke depannya. Mungkin aku akan jawab, aku mau. Aku mau mengulangi menjalani hidup yang sama seperti ini kalau dengan Tuhan itu menyatakan sungguh betul-betul Tuhan itu ada ya. Jadi segala sesuatu, kesusahan atau kejayaan, aku rasa itu kita harus peka ya terhadap Tuhan. Karena di kejatuhan dan kejayaan itu Tuhan ada kok. Itu aja. Thank you, Ko Yosef, untuk sharingnya ya. Sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan ini ya berkarya di dalam kehidupan umatnya. Thank you. Ini ada pertanyaan ya dari penginjil Tasya. Kalau tidak ada dikotomi dalam hidup, gimana caranya memutuskan mana yang lebih utama antara kegiatan gereja, pekerjaan, dan keluarga kalau timingnya bersamaan? Nah, ini seperti yang tadi saya katakan ya. Dikotomi itu pemisahan secara istilah teknis pasti ada. Misalnya kalau saudara dikatakan, saya pakai contoh Ko Yosef ya. Ko Yosef ini seorang pengusaha dan saya seorang hamba Tuhan. Jadi pemisahan dikotomi secara teknikal ya, itu ada. Tetapi kalau dikatakan apakah saya ini hamba Tuhan, ya, dan Ko Yosef itu bukan hamba Tuhan, sebetulnya keliru. Ko Yosef itu juga hamba Tuhan, sebetulnya ya, saudara. Dalam perspektif Tuhan, dia tetap anak Tuhan dan tetap hamba Tuhan. Tapi menjalani panggilan dan pekerjaan yang berbeda. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya mungkin yang pertanyaan ini dalam hal aktivitas kali ya. Saya sering ditanya orang tuh gini, bagaimana kalau waktu ibadah mama sakit dan perlu ke rumah sakit gitu. Nah, satu sisi pilih mana? Jadi anaknya Tuhan yang taat ibadah atau jadi anaknya mama taat sama mama gitu ya. Nah, saudara kalau saudara tahu saya akan memilih yang mana? Ya, menurut saya yang paling urgent ya. Ini menyangkut nyawa, saudara. Katakanlah kalau misalnya saya tidak mengantar mama saya dan hanya saya loh ya saudara yang harus mengantar. Mau siapa lagi saudara? Itu bisa dalam kondisi yang darurat kan. Maka bagi saya memuliakan Tuhan dengan cara saya mengantar orang tua saya ke rumah sakit. Seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan dilematis ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara kita melihatnya sesuatu itu lebih tidak bertentangan ya. Saudara betul ya. Saya juga sama. Saya juga seringkali mengatakan, saudara mari kita mulai ibadah ini. Atau saudara kalau waktu di ibadah hari Minggu, saya juga mengatakan, saudara ibadah telah selesai, silakan mengambil saat teduh masing-masing. Biasanya saya mengatakan seperti itu ya saudara. Nah saudara, tapi kalau sebetulnya, kalau mau kita lihat lebih kompleks, bukankah kehidupan ini adalah sebuah ibadah ya? Seperti itu sih. Jadi kita melihat kehidupan, kesempatan yang kita pilih itu sebagai ibadah. Dengan demikian, entah itu kita memutuskan nanti kegiatan di gereja, pekerjaan atau keluarga, yang penting adalah untuk Tuhan gitu. Tapi ya masa iya sih 7 hari kita kerja terus nggak ada 1 hari untuk Tuhan. Saya yakin kok ya enggak kayak gitu ya. Ada waktu di mana kayaknya kita untuk beristirahat dan kita perlu untuk ibadah dalam tanda kutip ya, datang ke gereja seperti itu. Silakan mungkin saya kira itu sih untuk jawab pertanyaan dari Tasya. Mungkin Ojek mau nambahin atau teman-teman yang lain boleh juga. Boleh bantu jawab, jangan dinimpalin pertanyaan. Silakan ya. Mau nanya apakah boleh berdoa seperti itu yang minta kekayaan.
Oh, oke. Ini pertanyaan dari Ko Yosef ya. Mau nanya, apakah boleh berdoa seperti Henok yang minta kekayaan? Wah, ya. Eh, ini kalau saya ya secara pribadi ya, menurut pengamatan saya, bagaimana menjadi orang Kristen tapi juga menjadi orang kaya. Gitu ya. Ini bukan dua hal yang sebenarnya ekstrim, dua kutub yang perlu dipisahkan ya. Boleh gitu ya. Maksudnya tidak salah. Jadi tidak dosa kok menjadi orang kaya, tidak dosa juga menjadi orang yang tidak kaya. Tetapi pertanyaannya lebih ke arah untuk apanya ya, mungkin motif ya, motif behind-nya gitu. Untuk apa kita mau menjadi kayanya itu yang perlu dipertanyakan seperti itu. Saya mengenal ada orang-orang Kristen yang kaya ya, dan saya kira Tuhan pakai orang-orang seperti itu luar biasa. Dan orang-orang yang kaya itu mungkin ya, ini menurut kacamata saya sering dengar mereka tidak pernah berdoa untuk di posisi sekarang. Gitu. Yang penting adalah mereka bekerja sebisa mungkin sampai pada akhirnya mereka memang betul bergelimang harta, katakanlah seperti itu. Saya kira dalam hal ini belajar dari semut katanya Salomo ya, semangat itu mungkin lebih dikedepankan ya. Ora et labora lah ya, bekerja dan berdoa, Tuhan berkati, silakan. Tuhan tidak berkati, yang penting Tuhan cukupkan. Seperti itu. Oh iya betul, doa Yabes maksudnya. Kiranya gitu ya, Tuhan berkati aku ya. Mungkin dari Kocip ada tambahan? Enggak ya? Iya, silakan. Saudara-saudara yang lain, apakah ada yang masih mau bertanya? Masih adakah yang mau bertanya atau mau sharing? Silakan. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Oh ini ya. Dari Ko Yosef ya. Apakah orang Kristen harus pelayanan? Nah ini kalau boleh saya tebak, arti kata pelayanan di sini dalam arti pelayanan di gereja kali ya. Mungkin maksud itu ya, Ko Yosef ya. Betul enggak ya? Iya di gereja. Nah, apakah orang Kristen itu harus pelayanan? Sebetulnya menjadi orang Kristen itu pelayanan itu udah melekat sih sebenarnya. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saya kira status kita juga adalah sebagai seorang servant ya, langsung. Status kita sebagai seorang servant dan kita bisa memaknai apa yang kita kerjakan tanpa keluar dari pekerjaan kita sebagai sebuah pelayanan. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hal yang sama, tetapi setelah menjadi orang Kristen, saya memahaminya sebagai sebuah pelayanan. Katakanlah ada orang yang melayani di gereja, ada orang yang melayani di luar gereja, seperti itu. Jadi apakah orang Kristen harus pelayanan? Saya kira dalam hal ini harus ya, harus, dan memang menjadi orang Kristen sejatinya adalah seorang pelayan. Tapi pertanyaannya adalah kamu melayani di mana? Seperti itu. Apa bidang yang kamu layani? Seperti itu sih. Mungkin itu kalau dari saya. Kalau kurang jelas boleh bertanya lagi. Ko Yosef. Oke. Oke, sudah ya kalau gitu ya.
udah mungkin berada di ujung dari acara Bright Talk kita pada malam hari ini. Mungkin saya akan menutup kembali dengan kesimpulan saya di presentasi ya. Saya ingin supaya ini bisa menjadi sesuatu yang kita bawa pulang ya, dan kita ingat terus gitu. Saya akan share, saudara, kita perlu mengingat bahwa tidak semua aktivitas rohani itu betul-betul rohani. Tidak semua. Ada orang pelayanan bukan untuk Tuhan. Tapi juga kita harus katakan tidak semua pekerjaan yang sekuler atau duniawi, saya kasih tanda kutip, itu betul-betul duniawi. Ada anak-anak Tuhan yang bekerja dengan jujur. Ada anak-anak Tuhan yang bekerja untuk menegakkan kasih dan juga menyalurkan keadilan kepada orang lain. Luar biasa. Nah, setiap pekerjaan kita di dunia ini adalah rohani jika dikerjakan sesuai dengan panggilan Allah dan untuk menyalurkan kasih dan keadilan Allah kepada sesama. Dan pada akhirnya hasilnya adalah kemuliaan Allah akan hadir kembali di dunia ini. Saya kira cukup sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk menutup Bright Talk pada malam hari ini, saya minta Pendeta Sucipto boleh menutup kita di dalam doa. Sorry kok masih mute ya. Ya, salah ternyata. Oke, thank you. Sebelum kita masuk dalam doa, saya cuma ingin menambahkan sedikit saja. Teman-teman kita ini sedang hidup di dunia yang kita harus sadari, bahkan mungkin jauh lebih kuat menyuarakan nilai-nilai atau apa ya, hal-hal yang bersifat di luar Tuhan ya. Kita ingat dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Maka terus terang, termasuk misalnya ketika kita bicara soal pekerjaan, seringkali kita ini sadar, tidak sadar, lalu kemudian juga terpengaruh dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh dunia. Seringkali pekerjaan itu dinilai baik atau tidak baik, bernilai atau tidak bernilai, mulia atau tidak mulia. Seringkali hanya dinilai dari sebatas berapa banyak dia menghasilkan, gitu ya. Berapa banyak gaji yang bisa kita terima, berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Lalu kemudian bahkan kalau zaman sekarang malah ditambahi satu lagi, bukan cuma berapa banyak, tapi berapa cepat. Sehingga seringkali akhirnya kita ini jadi dari tahun ke tahun terus dihadapkan kepada bidang-bidang bisnis yang sepertinya baru, lalu kemudian tapi ya semangatnya sama ya, untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Nah, teman-teman, saya cuma ingin ya kita semua ini sekali lagi kita diingatkan ya, mau rohaniwan mau bukan rohaniwan, kita semua ini kan sebetulnya hidup untuk memuliakan Tuhan, dan kita hidup memuliakan Tuhan salah satunya dengan cara menjalani panggilan Tuhan atas hidup kita dalam pekerjaan masing-masing, baik pekerjaan resmi, pekerjaan formal maupun pekerjaan non formal ya. Kita harus ingat mereka misalnya para wanita yang menjadi ibu rumah tangga, itu kan juga sebuah pekerjaan sebetulnya ya, dan itu juga pekerjaan yang mulia, tidak kalah mulia dibanding katakanlah wanita-wanita yang jadi direktur misalnya di perusahaan-perusahaan. Nah, tapi sekali lagi, mau pekerjaan apapun, mau formal mau non formal, mau hasilnya banyak mau hasilnya sedikit, mau menghasilkan banyak dalam waktu cepat ataupun lambat, sekali lagi mari kita ingat bahwa yang terpenting itu bukan itu di hadapan Tuhan ya, tapi bagaimana kita menjalaninya. Tadi seperti yang disampaikan oleh penginjil Hendra, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ya. Jadi ya, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, saya cuma ingin pesankan ya, di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak mudah, di sekitar kita banyak tantangan, apalagi terus disuarakan resesi lah, tahun depan gelap lah ya. Kita tetap mari belajar menaruh iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan ya, dan jangan tergoda
lalu kemudian yaitu mengikuti tawaran atau godaan dunia untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjanjikan sesuatu yang menghasilkan banyak dan cepat, ya. Padahal itu belum tentu sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Itu saja buat kita semua. Yuk kita berdoa, ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan malam hari ini. Kami boleh sama-sama belajar sekali lagi untuk kembali mendekatkan iman, termasuk juga konsep-konsep berpikir kami kepada firman Tuhan, kepada nilai-nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan lewat firman-Mu, maupun lewat hal-hal yang ada di sekitar kami. Kami mau bersyukur karena Tuhan, Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Engkau memegang perjalanan hidup kami. Sejak dari awal kami dikandung dalam kandungan ibu kami, sampai kami dilahirkan, sampai kami diberi kesempatan menjalani kehidupan kami hari lepas hari, tahun demi tahun, sampai saat ini. Kami percaya semua itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh terus memohon pertolongan-Mu, berikan kami hikmat, berikan kami juga kepekaan, ketajaman telinga, rohani, supaya kami mengerti dengan baik sesungguhnya apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan dalam hidup kami semasa kami masih ada di dalam dunia ini. Supaya lewat apa yang kami lakukan hari demi hari, itu boleh memuliakan nama-Mu dan boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Berdoa menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami. Kami mohon Tuhan beri kami iman yang cukup untuk tetap bersandar, berharap, dan percaya bahwa Tuhan pemeliharaan-Mu itu sempurna. Termasuk di tengah-tengah masa-masa yang paling sulit sekalipun. Beri kami kekuatan, beri kami keberanian untuk tetap setia dan berharap kepada-Mu. Hamba-Mu ini berdoa bagi rekan-rekan semua, khususnya yang ada di dalam ruangan virtual malam ini mengikuti materi ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati rekan-rekan semua dalam pergumulan perjalanan hidup masing-masing, dalam kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami secara khusus ketika mereka menjalani hidup mereka di tengah dunia, dalam hal pekerjaan, dalam hal kesejahteraan hidup, dalam hal memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Tuhan, hamba-Mu ini berdoa mohon anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan saja yang terus dinyatakan dalam kehidupan teman-teman semua, memberkati setiap usaha, pekerjaan, bahkan setiap jerih payah yang dijalani dengan penuh kejujuran dan kesungguhan. Tuhan berkati, Tuhan limpahkan rezeki sehingga boleh dinikmati bersama dengan keluarga, orang-orang terdekat, bahkan boleh dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Tuhan kiranya menolong, menyertai teman-teman semua. Siapkan kami semua ya Tuhan sebagai umat-Mu ketika dunia ini sedang dalam situasi yang mungkin sulit, situasi yang mungkin tidak mudah. Berikan kami hati dan iman yang tetap teguh, berpegang kepada janji Tuhan, penuh kesungguhan, dengan jujur mengerjakan tugas kami masing-masing. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memimpin Bright Talk malam hari ini dan membagi berkat. Biarlah Tuhan juga beserta mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera, anugerah, kekuatan, penghiburan dan kuasa rohani yang melimpah-limpah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua, memberkati kami semua hari ini sampai seterusnya. Amin. Thank you. Thank you teman-teman semua. Kita sesi Bright Talk pada hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi di sesi Bright Talk bulan depan. Selamat malam.